pena. Asosiasi Guru Penulis itu luar biasa sampai pada kata penulis. Tapi baiklah kita menyebut diri sebagai kelompok penulis. Itu artinya kita masih dalam proses. Saya sharing dengan Pak Thomas Ogen, dengan beberapa yang lain yang punya pena. Kenapa tidak banyak guru bergabung sana? Karena namanya besar sekali. Misalnya sekali sebulan kita ngopi, apakah di sini atau di mana, kita istilahnya sharing tulisan. Tidak masuk di eskul juga, tidak, semacam kelompok minat gitu. Tentunya yang berminat. Ada berapa tulisan yang saya lihat keren. Ya, menurut saya kalau bayangkan kalau misalnya kita baru tulis ini salah satu materi dalam matematika. Puisi Theodorus Karyabangsa. Kesunyian menggema meneteskan derai kesepian, memusnahkan nada yang kini tak berbunyi. Kebahagiaan sirna seakan ditelan sang penyamun, hingga tak sedikit pun alunan melodi yang terdengar. Hanyalah kesunyian yang meredam menandakan kehampaan, membawa dalamnya ruang itu menjadi resah tak bertara akan kelamunan kehampaan ruang itu. Engkau bagai bintang yang bercahaya indah menerangi setiap hidupku. Apakah masih ada makna pada butiran-butiran kenangan? Kini engkau telah tiada. Santiago PT Huler. Dentungan lonceng mengembang di telingamu. Kau terbangun dari mimpi. Proses kreatif dari tulisan ini. Pengalaman saya kalau menulis, saya tulis saja. Saya tidak pikir apa yang saya tulis saja yang dalam pikiran, perasaan saya tulis saja. So itu saya perang. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berterima kasih karena menjadi orang pertama yang dibedah tulisannya. Jadi semoga tulisan ini tidak memunculkan banyak pertanyaan dari teman-teman untuk bertanya, karena yang ada pasti saya akan kewalahan untuk menjawabnya, karena yang mendengar adalah orang-orang hebat semua. Jadi tulisan ini ada sejak 2 hari yang lalu, sejak kita disuruh, ya dipaksa, diwajibkan untuk membuat sebuah tulisan. Karena kata Pak Gusti, saya biasa suruh dan itu saya serius. Jadi awalnya saya berpikir bahwa sudahlah, pasti orang lain yang terpilih untuk presentasi tulisannya. Tapi karena saya ingat Pak Gusti punya kata-kata bahwa saya biasanya serius, maka saya harus buat tulisan ini apa adanya. Kita dikasih waktu kurang lebih 10 menit dan saya berhasil tulis 3 paragraf. Tidak tahu itu jelas atau tidak, tapi saya berhasil mengeluarkan kata-kata sebanyak 3 paragraf.
Jadi setelah itu ketika kita disuruh untuk membuat tulisan, saya pakai cara seperti yang Pak Gusti bilang itu, bahwa kita tulis apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan, sehingga muncullah tulisan seperti yang ada sekarang. Judulnya diubah 2 kali baru bisa seperti yang ada. Yang kedua, logika tulisan dari Ibu Ima, logika pikirannya, logikanya. Dan yang terakhir, isi tulisannya. Ada isi tidak tulisannya? Yang tidak ada. Ya. Kita mulai dari judul, Bapak Ibu. Nah, judul yang saya sampaikan kemarin itu judul PTK itu, strategi meningkatkan upaya dan lain-lain. Bagaimana penerapan metode kooperatif itu, langkah-langkahnya bagaimana dan kaitkan dengan materi kita. Ini sudah ada semua tentang storytelling, kemudian langkah-langkahnya ada, penggunaannya ada. Kemudian setelah penulis menjelaskan materi, metode ini penulis memberi tugas. Ya, memberi tugas itu ada langkah-langkah. Judulnya itu cukup menarik karena dengan judul seperti sejarah dan storytelling itu, kemudian apa yang berikutnya? Sebuah upaya melawan lupa. Dan itu judul seperti itu cukup menggelitik orang untuk membaca apa tulisan. Jadi itu dari judul sudah menarik perhatian, sehingga pasti siapapun yang melihat judul itu akan tertarik untuk membacanya. Judulnya ini sangat menarik sekali. Dari apa yang menurut saya dan pendapat saya, dari judul ini isi yang mau diungkapkan dari tulisan ini yaitu bahwa pelajaran sejarah dan bercerita merupakan suatu usaha melawan lupa, menurut saya. Tapi dari isi tadi, dari isi intinya kalau nggak salah, bahwa storytelling merupakan salah satu metode dalam pengajaran di sekolah yang mungkin lebih efektif atau lebih menarik. Anak bagaimana? Apakah anak harus menceritakan bagaimana awal atau suatu peristiwa tertentu, atau mungkin ada sebab akibat dan bagaimana dari itu? Metode storytelling di sini untuk materi-materi yang banyak dan sulit. Seperti saya ambil contoh di sini, materi yang saya pakai adalah peran para tokoh pahlawan nasional, pahlawan daerah, yang dimana tokoh-tokoh sejarah itu banyak sekali. Jadi saya meminta siswa untuk menceritakan biografi dan perannya dalam peristiwa sejarah itu melalui dengan menggunakan metode storytelling. Atau kalau bukan materi peran para tokoh sejarah, bisa juga untuk materi kerajaan-kerajaan. Kerajaan, karena kerajaan saja banyak, ada kerajaan Hindu-Buddha dan juga kerajaan pada masa Islam. Tentang selamat datang Merdeka Belajar sudah dikumpulkan. Hari ini saya diminta untuk presentasi artikel yang teorinya dari Bapak Gusti. Terima kasih. Ini saya bodoh artikel. Opini juga itu otodidak saja, belajar sendiri, robek-robek koran dan sebagainya. Judul saya artikel ini adalah meningkatkan kosakata bahasa Inggris dengan media digital kuisis. Kemampuan berbahasa Inggris penting karena kemampuan ini memberikan pengaruh secara signifikan pada keterampilan bahasa Inggris. Penguasaan kosakata yang baik menjadi tolak ukur. Harapan saya semoga pembelajaran kreatif, inovatif dan menyenangkan berdasarkan karakter profil pelajar Pancasila kurikulum Merdeka Belajar dapat terwujud. Sekian abstraksi dari saya. Sekarang kita bedah hal-hal teknis, mulai dari judul meningkatkan kosakata bahasa Inggris dengan media digital. Meningkatkan kosakata bahasa Inggris, logikanya bagaimana teman-teman? Kalau judulnya meningkatkan kosakata bahasa Inggris, logikanya? Kosakatanya kurang. Ya, kosakatanya kurang.
sedikit, maka perlu ditingkatkan. Sehingga tidak perlu judulnya rendahnya kosakata. Tidak perlu. Pada saat saya membuat artikel saya, jujur saja, saya itu orangnya biasa spontan atau lisan. Kalau tulis bahaya, saya. Kalau tulis sambung ke atas saya setengah mati. Kemarin, apalagi dengan kejadian kemarin, walaupun saya terlambat, tapi saya bersyukur bahwa selesai. Yang saya ambil di sini itu tentang permainan game. Judulnya di atas itu belum paten menurut saya, karena dia hanya bawa saya untuk isinya di bawah. Belum menurut saya. Itu saya ambil tentang meningkatkan keaktifan siswa dalam materi lari cepat. Dengan judul Inquiry Sendiri dalam Kelas yang Pasif. Oke, baik. Mengapa saya mengambil judul dengan tulisan dengan judul di atas? Karena tidak hanya dari pengalaman, tetapi juga ada keluhan dari kita semua mungkin, bahwa yang kita temukan itu ada siswa yang kita temukan di dalam kelas itu mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, bagaimana kita atasi hal-hal tersebut? Saya pernah coba, saya menerapkan proses pembelajaran dengan pendekatan inquiry terbimbing. Jadi inquiry terbimbing itu pembelajaran yang berpusat pada aktivitas. Buat saya mau tahu isinya, itu strategi penulis. Bagaimana kita tampilkan judul yang memantik orang untuk masuk ke isi, yang buat kita emosi itu. Dia sudah pasti kita masuk, ternyata judul tidak sesuai dengan isi. Dan kita lihat. Ada pun langkah-langkah dalam pelayanan antara lain kegiatan pelaksanaan. Dan dalam tulisan artikel tidak bisa penggal-penggal begini, suka-suka. Masukkan dalam paragraf. Jadi kalau untuk PTK kita bisa pakai upaya strategi peningkatan minat atau meningkatkan minat bisa. Tapi kalau sudah ke PTK tidak bisa pakai minat lagi. Dia harus meningkatkan prestasi. Jadi dua hal yang berbeda. Kemudian ada judul lain, meningkatkan pemahaman. Ya. Boleh sih, tapi pemahaman ini kalau saya lebih pada pertimbangan hati. Standarnya tidak ada, lebih baik prestasi karena standarnya ada. Saya ingin sampaikan lebih lanjut apa yang Ibu Vero tampilkan pada kesempatan pembukaan itu berkaitan dengan rapor pendidikan kita, dan beberapa aspek yang disampaikan diikuti dengan rekomendasi pembenahan, dan selanjutnya rencana kita apa. Ini nyambung dari apa yang sudah kita lakukan dua hari ini, kegiatan workshop literasi ini. Dari aspek kemampuan literasi, beberapa hal ini kurang lebih disampaikan. Ada yang memang seperti disebutkan bahwa sudah warna hijau, ada yang orange, dan ada yang merah. Kalau di literasi yang kita lihat itu, kita ada nilai orange di persoalan literasi dasar. Nah, berkaitan dengan literasi, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama misalnya kemampuan membaca teks informasi. Yang kedua, kompetensi membaca teks sastra. Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks. Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Ya, dari aspek ini menjadi perhatian kita bersama. Ini sebenarnya bukan hanya guru bahasa Indonesia, tapi kita semua. Bagaimana siswa mampu untuk bisa
betul-betul membaca teks, memahami teks itu, dan selanjutnya dia bisa memanfaatkan atau menggunakan teks itu, menganalisisnya sampai dengan tuntas. Ini yang direkomendasikan dari kementerian setelah melakukan analisis, dan rencana tindak lanjut ini, rencana tahunan ini merupakan hal-hal praktis yang harus kita buat. Yang pertama, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi atau numerasi dan inovasi pembelajaran. Pak Marcel mungkin salah satu guru kita yang aktif mengakses platform Merdeka Belajar. Tapi kita yang lain, termasuk saya, minim. Karena itu waktu pembukaan saya katakan salah satu yang harus kita lakukan segera adalah setiap kita harus melakukan akses terhadap platform Merdeka Belajar itu. Di dalamnya ada begitu banyak ribuan materi ajar, video pembelajaran, ya, dan lain-lain. Dan disitulah sebenarnya ruang untuk kita guru belajar sebelum kita mengajar. Yang berikut, penguatan pembelajaran literasi dengan menggunakan modul literasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Salah satunya hari ini atau 3 hari kita sudah buat. Ya, Pak Gusti, Pak Leo, ini salah satunya. Kita menggunakan berbagai literasi. Menggunakan berbagai literasi yang berbasis tema. Ini tema kita kali ini adalah penulisan karya ilmiah populer, ya. Di Cakrawala ini masih ada lebih praktisnya lalu sampai dari modul pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan membaca dan mendiskusikan beragam buku dan berbagai sumber dan genre secara rutin oleh guru dan siswa. Poin benang yang kedua adalah pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagai pengetahuan dan diskusi terkait literasi. Dalam kaitan ini, bentuk konkretnya adalah 1, mading guru. Papan kita sudah ada dan rencana segera setelah workshop ini tulisan-tulisan yang ada itu bagian dari kloter pertama untuk terbitkan di majalah di mading. Berencana kami akan menyertakan guru untuk supervisi guru supaya ada ruang diskusi. Kita diskusi dari yang pertama, pelaksanaan observasinya, lalu setelah itu kita diskusi lagi. Dan yang terakhir adalah penyusunan dan penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan yang terkait peningkatan literasi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kondisi sekolah. Workshop literasi dengan tema menyambut generasi emas NTT 2020 dengan membangun budaya literasi di SMA Seminari Santo Rafael Ibu Kupang kami nyatakan ditutup dengan resmi. Kegiatan workshop ini bisa berguna bagi kami para seminaris untuk menciptakan sebuah karya, terutama yang diangkat dalam tema workshop kali ini, workshop penulisan karya ilmiah. Maka saya akan melanjutkan penulisan-penulisan saya yang belum tentu begitu bagus, namun saya akan berjuang untuk menulis. Tindak lanjut dari setelah melaksanakan kegiatan workshop ini adalah terus mengembangkan kemampuan yang kami miliki saat ini, yaitu terus membaca, terus menulis agar kemampuan kami terus meningkat. Kembali ke rumah, saya dulu alumni di seminari ini dan ini kesempatan refleksi untuk saya, kemudian ya ada nilai-nilai tertentu yang saya dapat kemudian menguatkan. Senang sekali saya rasanya anak-anak seminari ini, mereka begitu aktif menulis dan kami hasilkan banyak tulisan. Ada puisi, kemudian itu autobiografi, ada feature, ada opini, ya. Dan tidak hanya sampai di situ, tulisan-tulisan mereka ini kemudian kita publikasikan. Ada 2 tempat yang kita publikasikan. Ada beberapa tulisan yang terbaik itu kita publikasikan di media pendidikan Cakrawala NTT, itu sudah dipublis. Kemudian ada sementara kita proses ini dan akan jadi 1-2 waktu ke depan ini, itu mading.
adanya kegiatan ini kita semakin mengasah budaya literasi kita. Bukan hanya siswa saja, tetapi Bapak Ibu guru juga ditempa untuk bisa semakin memperdalam budaya berliterasi. Karena kebanyakan Bapak Ibu guru yang hanya bisa membaca, namun belum tentu bisa terbiasa untuk membaca. Lalu dengan adanya kegiatan ini, kita generasi milenial yang sekitar 28 tahun mendatang itu kita menjadi usia yang produktif. Sehingga pada tahun tersebut kita diminta untuk sebagaimana bisa menjadi generasi yang produktif, yaitu caranya adalah dari sekarang kita melatih kebiasaan berliterasi kita. Menurut saya pelatihan ini sangat bagus, di mana budaya berliterasi kita di sini bisa dibilang minim, dikarenakan ada unsur kekurangan buku ataupun sumber informasi yang lainnya. Tetapi budaya literasi jika kalau kita mau melihat budaya literasi dasar, yaitu membaca dan menulis, kita harus utamakan itu terlebih dahulu. Di mana kegiatan ini kita sudah dilatih untuk bisa membaca karya tulis dari peserta didik maupun guru, dan juga bisa menulis apa yang ada di pikiran kita. Perlu dilakukan kegiatan berkala sehingga dengan adanya kegiatan pertama kali ini itu bisa menjadi titik dasar atau awal yang baik untuk kita.